Haleluya. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua pada malam hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini malam yang luar biasa karena Tuhan masih mempertemukan kita untuk ada menikmati kasih anugerah Tuhan lewat program Yesusku Dahsyat pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat dan luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pertolongan Allah sungguh nyata bagi setiap kita. Kasih-Nya sungguh nyata di dalam setiap kita. Dan pada hari ini, hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, bersama kembali Bos Blessing of Sola Gracia dalam program Yesusku Dahsyat. Yesus dahsyat, tetap dahsyat, dan selamanya dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Dan bersama dengan kembali dengan saya host Roslyn J. Pelenghoropu bersama dengan Gabriela Michiko dan suami Yusuf Leo Peleng. Pelayanan kami di GPDI Sola Gracia, Wisma Harapan, Tangerang, Banten. Puji Tuhan, haleluya. Damai sukacita surgawi menjadi bagian kita. Dan malam hari ini narasumber berasal dari USA, Amerika Serikat. Puji Tuhan. Dan narasumber pada malam hari ini dengan tema iman yang teruji, saudara. Ternyata beriman juga tidak sembarang beriman. Iman pun itu harus diuji. Begitu banyak orang cuman beriman, cuman sampai di iman saja. Tetapi iman ternyata harus diuji. Dan kita akan mendengarkan rahasia kebenaran iman yang teruji itu. Jadi dari narasumber yang berasal dari Maryland, USA, Amerika Serikat. Ya, Maryland ini adalah sebuah negara bagian di wilayah Atlantik Tengah Amerika Serikat, ya, dan berbatasan dengan Virginia Barat. Katanya sih yang saya pelajari, ya, tapi saya belum pernah ke sana. Puji Tuhan. Haleluya, saya pelajari dulu supaya saya jadi tahu apabila ke sana. Puji Tuhan. Dan inilah narasumber dari Maryland, puji Tuhan. Tetapi sebelum saya tergabung, narasumber sudah memonitor. Saya ingin memuji Tuhan. Pada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan, menikmati firman dan kuasa-Mu bagaikan sinar surya menerangi hidupku. Yesus Kau sungguh ada bagiku. Ku jalani hari-hariku bersama-Mu Tuhan. Suka duka ku lalui karena kasih-Mu bagaikan embun pagi menyejukkan hatiku. Yesus Kau sungguh ajaib bagiku. Yesus Kau mengerti pribadiku. Setiap desak nafasku Kau tahu. Yesus Kau pribadiku. Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Yesus Kau
kami ke tempat yang lebih tinggi dan sangat tinggi dan luar biasa. Dan malam hari ini kembali kami akan disegarkan lewat firman dan kesaksian dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan tergabung dengan narasumber Mami Leni, Nelman Sembel, Tuhan memberkati, Imelda, ya sepupuku, Tuhan memberkati, Poluan, ya Bu Gemfrida, ya Manado terberkati, ya puji Tuhan, Sorong terberkati, Banten terberkati, haleluya, Amerika terberkati. Dan kita akan tersambung dengan narasumber Ibu Gembala Nela Pakasi Tulenan, puji Tuhan. Dan hambanya ini ya saudara dengan saya, host Yesus Kudasyat ya. Ternyata puji Tuhan, dan ternyata kita dipertemukan ya, sudah jadi rantau ya. Kita dirantau sehingga kita tidak paham, tetapi saat ini saya percaya Yesus selalu memberikan pemahaman di dalam setiap kehidupan kita, apalagi lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan gabungkan dengan narasumber pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran yang dahsyat dan luar biasa lewat tema yang diberikan, iman yang teruji. Haleluya, kita bukan sembarang beriman. Kita bukan hanya, oh saya percaya, saya beriman, saya mendapatkan. Oh haleluya, puji Tuhan, kita sudah tergabung dengan narasumber. Walaupun jauh ya, beda, mungkin kurang lebih 14 jam, bisa kurang bisa lebih, tetapi ternyata Tuhan Yesus kita yang dahsyat tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Tuhan Yesus selalu ada walaupun jarak jauh, tetapi kedahsyatan Tuhan mempertemukan narasumber dari Amerika, host dari Banten, dan pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kita akan bergabung dengan narasumber. Saya akan serahkan kepada narasumber, tetapi saya akan anak tua akan pamit. Terima kasih cantik sudah menemani Mami. Puji Tuhan. Salam dulu sama tantenya. Halo tante. Shalom Tante. Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bu narasumber? Makasih sayang. Puji Tuhan, gimana kabarnya sis aku yang cantik dan luar biasa? Amin. Puji Tuhan, semoga baik-baik dalam Tuhan. Saudara lihat ya, wow ya. Apalagi habis holiday ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan langsung serahkan kepada narasumber pada malam hari ini. Nanti narasumber akan lebih jelas memperkenalkan diri. Katanya narasumber tidak dikenal, tidak disayang, tambah dikenal, tambah disayang, lebih dikenal, lebih disayang lagi. Puji Tuhan, memperkenalkan diri dan akan bawa firman. Setelah firman kembalikan ke host, baru kita masuk kepada kesaksian. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan, selamat pagi ya. Selamat malam buat seluruh rekan-rekan yang ada di Indonesia atau pemirsa yang ada saat ini yang sedang menonton. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan boleh persatukan kita lewat siaran pagi hari ini atau malam hari ini. Bukan suatu kebetulan, tetapi semua ada dalam rencana Tuhan. Saya selalu percaya dan saya selalu katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak pernah kebetulan, tetapi semua. Yes, amin. Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Suara saya bisa kedengaran ya? Jelas. Walaupun di sana pagi sini malam jauh, tetap suaranya jelas, sis. Puji Tuhan. Ya, nama saya Nela Pakasi. Saya orang tua backgroundnya dari Minahasa, dari Tondano. Tetapi saya sendiri lahirnya di Maluku Utara, Ternate. Saya hidupnya di sana. Dan setelah menikah, saya di Surabaya 6 tahun sekitar itu. Saya menikah dengan suami saya, Marga Tulenan, Pastor Robinson Tulenan. Kami ada di Amerika sejak tahun 2006, September 2006. Dan puji Tuhan,
Tuhan saat ini kami atau suami saya adalah gembala di gereja, salah satu gereja yang ada di Maryland, USA. Ya, Amin. puji Tuhan, Tuhan percayakan pelayanan bagi suami saya, dan ya sebagai istri saya menopang, membantu pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Amin. Sebelum kita masuk lebih jauh, karena sebelumnya kita sudah apa ya saudara ya, udah ngobrol dengan Ibu Gembala yang cantik dan luar biasa ini, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya diberikan waktu 30 menit untuk menyampaikan firman, dan 30 menit setelahnya kita kesaksian. Ya, begitu ya. Jadi puji Tuhan, tidak berlambatan kita akan pakai waktu yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, seperti yang saudara sudah lihat di flyer yang ada, yang udah diberikan atau ditampilkan di Facebook. Kita akan berbicara tentang iman yang teruji. Amin. Sekali lagi Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, puji Tuhan. Jadi seperti tadi Ibu Pendeta katakan, Ibu Pendeta Roslin katakan bahwa ternyata iman juga itu perlu diuji. Iya kan? Iya, puji Tuhan. Luar biasa saudara, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa memakai hamba Tuhan untuk mengadakan pelayanan seperti ini. Bukan hal-hal yang biasa, bukan hal yang gampang, tetapi semua butuh pengorbanan. Itu adalah Tuhan percayakan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini, dan mari saudara kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, yang dikatakan bahwa di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan apapun itu. Ya, baik kita dalam keadaan yang mengecewakan, baik kita dalam keadaan posisi yang mungkin tidak nyaman, tidak mengenakan, dalam posisi yang mungkin berbahaya, dalam posisi mungkin kita diintimidasi, ditekan, dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun. Ingat, firman Tuhan mengatakan pergunakanlah perisai iman. Jauh sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan saya dan saudara, menegaskan atau mengatakan hal ini kepada saya dan saudara, pergunakanlah perisai iman. Tuhan tahu ke depan apa yang akan terjadi. Itu sebabnya Dia menetapkan lewat firman-Nya untuk setiap saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, luar biasa. Kita akan belajar saudara dari beberapa kisah, saya hanya mengambil 2 pribadi yang kita akan melatar belakangi apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Sebab iman teruji bukan di dalam situasi yang nyaman, tetapi iman teruji di saat kita menghadapi hal-hal yang sulit. Iman saudara terjadi, atau iman kita itu diuji saat kita menghadapi hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam apapun yang kita hadapi. Seringkali saudara ingat, iman kita diuji dalam hal-hal yang tidak nyaman. Saat ini posisi kita apapun itu, ingat, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita belajar teladan iman, saudara, yang dilakukan oleh seorang janda Sarfat. Siapa yang tidak tahu janda? Ya, bukan seorang yang luar biasa, bukan seseorang yang istimewa dalam firman yang diceritakan. Dia bukan seorang yang mungkin memiliki segalanya, tetapi dia berkekurangan, saudara. Ya, seorang janda yang berkekurangan, yang berasal dari Sidon, dan kita tahu Sidon adalah pusat pemujaan dewa Baal. Ya, saudara, kalau bicara tentang Sidon, saudara akan mengingat tentang Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab, di mana dia adalah seorang yang terkenal dengan betapa dia sangat kejam,
Ya, saudara, kalau saudara membaca kisahnya di dalam 2 Raja-Raja di mana dia membantai umat-umat Tuhan atau dia membantai para hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan saat itu. Nah, Yes. janda Sarfat ini berasal dari daerah yang sama. Mereka berasal dari daerah Sidon, saudara. Amin. Dalam suatu kisah di mana saudara dia mengalami kekurangan, dia mengalami keterbatasan, dalam kehidupannya dia mengalami tekanan ekonomi, tekanan yang terjadi di dalam keluarganya, sampai satu ketika Nabi Elia datang mengunjungi janda tersebut. Di dalam kekurangannya, saudara, Nabi Elia berkata, kalau tolong buatkan saya roti ya saudara untuk dimakan. Pada situasi itu dia tidak menolak, dia tidak bertanya-tanya, tetapi dia melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan saat itu. Amin. Ya, Amin. keputusasaan terjadi dalam kehidupan seorang janda Sarfat saat itu dengan situasi yang menekan kehidupannya. Dia dalam keadaan kemiskinan, dia dalam keadaan kelaparan. Kalau saudara lihat pada kisah ini di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-12, di sana dikatakan bahwa kalau dia membuat roti ini untuk Nabi Elia, maka habis itu mereka tidak ada apa-apa lagi, saudara. Tidak ada lagi sesuatu yang akan mereka makan untuk dia dan untuk anaknya. Tetapi Elia berkata bahwa buatkan saja, maka saudara, dia akan melihat mujizat Tuhan bahwa dia tidak akan pernah berkekurangan, dan dia lakukan itu. Amin. Haleluya. Tindakan iman yang dia lakukan, saudara, di dalam hal yang sulit, dalam posisi dia tertekan saat itu, dalam posisi dia hidup dalam kesusahan saat itu, tapi dia lakukan tindakan iman yang besar. Amin. Amin. Apa yang dilakukan janda ini kiranya menjadi contoh, menjadi apa, saudara, ya, hal yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bertindak yang besar kepada Tuhan. Ia tidak hanya menyambut Elia dengan ramah, tetapi ia juga menurut ketika diperintahkan Elia untuk membuat suatu atau sebuah roti. Ya, saudara, padahal walaupun saat itu dia hanya punya sedikit tepung. Cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk diolah. Setelah itu tidak ada apa-apa. Tapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Mungkin pada saat ini kita pun dalam posisi yang sama. Tetapi satu hal Tuhan katakan, tetaplah setia, tetaplah berdoa, saudara, di dalam segala sesuatu. Ingat. Amin, amin. Saat kita ada di dalam tekanan. Yes. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan secara rohani saat kita ada dalam situasi yang nyaman, saudara. Karena pertumbuhan kerohanian saya dan saudara, pertumbuhan iman kita kepada Tuhan terjadi saat kita menghadapi tekanan dalam kehidupan kita. Yes. Semakin kita diuji, semakin kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mungkin banyak hal yang terjadi sekitar saya dan saudara hari-hari ini, tetapi ingatlah, kita ada di dalam prosesnya Tuhan. Untuk membawa kita semakin murni, untuk membawa kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ingat, segala amin, haleluya. Tuhan punya tujuan yang luar biasa bagi saya. Yes, amin. Amin, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa, tetapi beri hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa amin, haleluya. Tentunya ini dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yes. Janda Sarfat ini dalam hal yang sulit, dalam hal yang mungkin susah, dia hidup di dalam kelaparan saat itu, kemiskinan, tetapi imannya tidak putus. Dia tidak hanya berserah seperti itu saja, sudah, dia berjuang. Dia memiliki iman teguh di dalam Tuhan. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan, oleh Elia saat itu. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Elia itu adalah hal yang luar biasa dan terbukti. Amin, haleluya. Mereka tidak berkekurangan. Amin. Amin. Tidak pernah takut dengan posisi dan situasi apapun. Saya tahu tidak hanya 1-2 orang yang mengalami situasi saat ini, saudara. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tetapi ingat, pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan saya dan saudara.
Kesetia saudara mempengaruhi jawaban Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetap percaya, tetap beriman. Taruh iman pengharapan saudara yang besar kepada Tuhan. Sebab Amin. Haleluya. dan saudara. Amin. Yes. Saudara luar biasa. Amin. Dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ingat, apa yang ada dalam kehidupan saudara, walaupun kita ada mungkin dalam kehidupan yang sulit, walaupun mungkin kita ada dalam tekanan, ingat, selalu beri yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin saudara, tapi amin, haleluya. apa diberikan bagi Tuhan, saudara masih punya hidup yang saudara bisa pakai untuk memuji dan memuliakan. Amin, haleluya. Ada orang Amin. bilang, kasih apa, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, mau makan aja sulit. Saudara punya hidup. Yes. Hidup saudara masih ada, saudara pakai itu. Yes. Kemuliaan nama Tuhan. Ingat, kalau tekanan saudara alami saat ini, kalau pergumulan saudara hadapi saat ini, mari cari Tuhan. Sebab iman saudara akan semakin bertumbuh saat saudara terus mencari Tuhan, walaupun dalam situasi yang tidak nyaman. Amin, saudara. Jangan sampai saudara dengan situasi seperti ini justru membuat kita lemah. Jangan sampai situasi seperti ini membuat kita semakin down di hadapan Tuhan. Tapi dengan situasi seperti yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita mau terus memberi yang terbaik bagi Tuhan dari kehidupan saya. Amin, amin. Sebab Tuhan merindukan kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita berdalih, saya nggak punya apa-apa buat Tuhan. Saudara ingat, saudara punya hidup. Saudara masih nafas hari ini, saudara masih bisa memuji Tuhan, saudara masih bisa berdoa, saudara masih bisa menyembah Tuhan. Pakai kehidupan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin, haleluya. Hal yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini pun tidak lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud untuk segala sesuatu yang kita hadapi. Amin. Kalau janda Sarfat boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam segala keterbatasannya, maka saya percaya saya dan saudara pun bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kita yang tertekan hari ini. Amin. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara. Amin. Orang yang sakit terletak pun masih bisa memuji Tuhan. Masih bisa memuji Tuhan. Apatah lagi saya dan saudara yang masih dalam posisi kita masih bisa melakukan aktivitas. Dalam arti kita masih ada dalam posisi tubuh hidup kita yang kuat, yang sehat. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Saudara menyadari segala kebaikan Tuhan, menyadari segala penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar. Apapun yang kita lakukan tidak sebanding dengan kemurahan, kebaikan. Amin, haleluya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita belajar dari janda Sarfat ini, saudara. Amin. Kita baca kisahnya, saudara, lebih jauh ya untuk menyingkat waktu. Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara bisa baca di sana kisahnya di mana dia memberi yang terbaik bagi Elia saat itu. Dan kita tahu Elia adalah Tuhan. Elia adalah wakil Tuhan saat itu. Dia memberi yang terbaik bagi hambanya. Dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam segala keterbatasannya. Ingat, mereka itu ada dalam posisi berkekurangan. Mereka tidak ada lagi makanan, tinggal segenggam tepung dan minyak yang mereka punya. Tetapi itu yang Elia katakan, lakukan, masak dan buat bagi saya. Dan dia lakukan itu tanpa harus bertanya kenapa, tanpa harus bertanya, Elia tapi saya nggak punya apa-apa. Tanpa harus berkata, kenapa kamu nggak pergi ke tempat orang yang lain aja yang mungkin punya lebih. Dia tidak bertanya. Tetapi dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dia melakukan apa yang Elia katakan saat itu. Beri yang terbaik. Apa yang saudara punya saat ini. Hidup saudara, beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Pujian, keberkahan, kesetiaan. Apa yang Tuhan percayakan bagi saudara, lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terbaik berikan bagi Tuhan. Amin, saudara. Sebab ingat, yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Amin, amin. Belajar, saudara. Kita lihat yang kedua, saudara. Pribadi yang kedua yang akan kita
kita belajar ya, yang akan kita menjadi dasar atau menjadi contoh dalam kehidupan saya dan saudara. Ingat, iman kita teruji saat kita ada di dalam tekanan. Kita nggak akan naik, iman kita nggak akan bertumbuh kalau kita nyaman, saudara. Karena udah nyaman, apalagi mau berharap udah nyaman, saudara ya. Tetapi kadang pergumulan datang, tekanan datang dalam hidup saya dan saudara. Untuk apa? Membangkitkan iman kita lagi supaya iman kita itu semakin teruji di hadapan Tuhan. Yes, amin, haleluya. Amin. Saudara, amin. Kita mau belajar. Ya, hari-hari ini semakin baik firman Tuhan katakan. Tetapi hari-hari ini makin menuju pada kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan perlu iman yang teruji, saudara. Amin, haleluya. Yang kokoh sehingga apapun ke depan, semakin sulit akan apapun di depan kita. Kalau kita teruji, iman kita teruji, kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Amin, haleluya. Kita lihat kedua, contoh yang kedua, saudara, atau pribadi yang kedua yang menjadi dasar contoh kita, bagaimana mereka tetap teguh, mereka tetap mencari Tuhan di dalam tekanan yang mereka hadapi, sebab iman bertumbuh dari situ, saudara ya. Kita buka, saudara bisa lihat saja di tempat saudara atau di rumah, atau saudara bisa catat dan baca nanti untuk mengingat waktu. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di sana saudara, saat Daud pulang, saudara, dia mendapati Siklag telah diserang. Saat Daud pulang dari Filistin, saudara, dia mendapati bahwa Siklag telah dihancurkan, telah dijarah, Siklag telah dikalahkan, seluruh harta dijarah, seluruh anak-anak, wanita, orang tua, semua ditawan, saudara. Ya. Nah, Daud saat itu sebagai seorang pemimpin, dia punya tanggung jawab. Amin, saudara. Yes. Dia punya tanggung jawab untuk apa yang menjadi tugasnya, saudara. Saat saudara bisa bayangin saat saudara pulang, saudara melihat bahwa segala sesuatu itu sudah tidak ada. Apa yang hancur-hancuran, semua habis. Istri, anak-anak, semua ditawan, saudara. Siklag dikalahkan. Seluruh harta dijarah, saudara. Saat coba saudara tempatkan hidup saudara seperti Daud. Saat saudara pulang rumah, saudara lihat semua nggak ada. Apa yang mau saudara lakukan? Apakah saudara harus marah-marah? Apakah saudara harus, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu? Apa yang saudara harus lakukan? Hal yang tragis yang dialami oleh Daud saat itu. Tetapi ingat, saudara, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Yes, amin. Mungkin berkata, Tuhan kenapa ini, kenapa begitu? Tetapi dalam keadaan yang terjepit, saudara, dia ditekan dengan masyarakat. Jadi tekanan yang terjadi saat tekanan dari luar, dari musuh, bahkan dari dalam sendiri, saudara. Mereka menekan Daud. Hal yang sulit yang Daud hadapi saat itu. Tetapi dalam hal yang sulit itu, firman Tuhan katakan, Daud mencari Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Yes. Kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Saya akan bacakan. Samuel, sebentar saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tekanan yang terjadi, saudara. Serangan dari luar, dari musuh, bahkan serangan yang dari dalam, di mana rakyat meminta pertanggungan jawab Daud, apa yang harus Daud lakukan. Tetapi saudara lihat, dalam tekanan yang Daud hadapi, dalam pergumulan yang Daud hadapi, firman Tuhan dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Amin. Siapa Tuhan Allah yang disebut Daud?
Tuhan Yesus, Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Tuhan yang sama yang kita muliakan setiap hari. Tuhan yang sama yang kita puji. Tuhan yang sama yang luar biasa menyertai Daud. Tuhan yang sama juga menyertai saya dan saudara. Dalam tekanan, firman Tuhan katakan, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak mundur, Daud tidak lemah, Daud tidak menjadi kecewa. Tetapi dalam tekanan yang dia hadapi, firman Tuhan katakan, dia memperkuat kepercayaan. Amin. Haleluya. Amin. Janda Sarfat, walaupun dalam tekanan dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi saudara lihat Daud saat dalam tekanan yang dia lakukan adalah memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Jangan bertanya Tuhan, kenapa situasi ini terjadi sekian lama? Kenapa pandemik ini nggak hilang-hilang, saudara? Kenapa sudah Tuhan hal yang sulit semakin sulit saya hadapi? Jangan, saudara. Tetapi hal yang sulit yang kita hadapi saat ini, firman Tuhan katakan, seperti Daud lakukan, kita mau memperkuat kepercayaan pada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menyertai Daud dengan segala kuasanya, Tuhan yang sama akan menyertai saudara dengan kuasanya. Ingat, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama. Glory bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jangan pernah kecewa. Hal yang sulit, saudara, jangan pikir kita di Amerika nggak pernah mengalami kesulitan, saudara. Saudara mau hidup di ujung dunia manapun, kesulitan itu pasti ada. Saudara mau hidup dengan kemewahan apapun, jangan saudara pikir orang yang berkelimpahan nggak memiliki persoalan. Ada, saudara. Das recycle hidup, saudara, yaitu perputaran hidup. Kita ada yang namanya pergumulan, kita ada yang disebut orang tuh kesusahan, kesulitan, penderitaan, itu akan kita hadapi dalam perjalanan kehidupan. Tapi ingat, dalam segala sesuatu, dalam segala hal yang sulit yang kita hadapi, untuk memperkuat iman kita, untuk menyadari bahwa iman saya ini kuat nggak ya di hadapan Tuhan? Mari saudara, saat hal-hal yang sulit yang kita hadapi, ingat, beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti apa yang dilakukan oleh Janda Sarfat, oleh Daud, mana saat pergumulan datang, mereka tidak mundur ke belakang, tetapi mereka semakin maju ke depan. Beri yang terbaik Tuhan dan memperkuat kepercayaan saudara kepada Tuhan. Amin. Bahwa hari-hari ini bukan semakin baik, saudara. Mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di ujung mana, saudara, tidak semakin baik. Amin. Ingat, Tuhan perlu iman kita yang teruji. Saat iman itu teruji, maka itu akan semakin naik dan naik dan naik. Benar nggak, saudara? Saat teruji, kita mampu melewati yang pertama, maka akan semakin naik. Kedua, kita mampu melewati, maka akan semakin naik. Benar, amin, saudara. Itu sebabnya, saudara, pernah kecewa dengan situasi yang kita hadapi. Jangan pernah putus asa dengan situasi atau keadaan, tekanan hidup, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi ingat, perkuat kepercayaan saudara kepada Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Haleluya. Semakin berseru kepada Tuhan, makin setia kepada Tuhan. Jangan saudara terlena dengan situasi yang ada. Justru nggak ada gereja, online aja, saudara, sambil saudara on, habis itu saudara ngobrol di sana, saudara on, saat gereja mulai, saudara ngobrol di sana, doing something. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar kita bawa hadirat Tuhan itu di rumah kita. Saudara, kita pergi ke gereja beribadah, tetapi waktu saudara persiapkan, duduk, dengar firman Tuhan, walaupun lewat online. Ya, saudara, karena situasi nggak akan bisa menghambat kita untuk memuji Tuhan. Saudara kamar, kalau saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan, hadirat Tuhan nyata, saudara bisa merasakan pemulihan dan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Hari ini. Amin. Karena kecewa, saudara-saudara, di Indonesia, di Amerika sama. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Pergumulan, tekanan yang Tuhan izinkan tidak untuk membuat kita jatuh, tetapi untuk membangun iman kita, membuat iman kita semakin teruji, agar kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Amin.
Kalau saudara baca dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 dan sampai ayat yang ke-37, saudara di sana akan menemui tanda-tanda zaman. Sebelum anak manusia datang akan ada banyak kedurjanaan, akan banyak kejahatan, akan banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ya, itu mungkin terjadi saat ini, saudara. Ingat, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Saat dia datang kedua kali, saudara, dia mencari iman yang teruji. Dia mencari iman yang kuat di hadapannya. Dia mencari umat-umat yang memiliki iman yang teguh. Amin. Haleluya. Tekanan, persoalan, pergumulan, pandemi, Tuhan izinkan. Ingat, Tuhan izinkan ya. Tuhan izinkan untuk membentuk, membangun iman kita untuk semakin kuat di hadapan Tuhan. Saudara bisa buka di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ingat, saudara bisa baca Lukas ke pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-37. Dan saat ini atau pagi hari ini, malam hari di Indonesia, kita akan baca saat ini di dalam Lukas pasalnya yang Lukas pasal yang ke-17. Amin. Ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-37, saudara. Tapi kita akan baca. Amin. Lukas pasal yang ke-17, sebentar. Di sana Lukas pasal yang ke-18, maaf. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tapi kita baca ayat yang ke-8 saja, saudara. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, lewat kenyamanan iman tidak bertumbuh. Tetapi lewat tekanan iman kita semakin bertumbuh. Ingat, saat dia datang kedua kali ke bumi ini, ke dunia ini, dia mencari iman yang sejati. Iman yang sungguh-sungguh kuat. Iman yang teruji di hadapan Tuhan. Iman yang murni di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya kalau ada tekanan datang, mari kita terus beri yang terbaik bagi Tuhan. Saat ada tekanan, kesulitan, kesusahan datang, saudara, kita memperdekat, kita semakin dekat, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab dari situ, iman kita akan semakin bertumbuh menjadi sempurna. Amin. Amin. Sebab apa? Saat dia datang kali yang kedua, dia mencari iman yang teruji, iman yang murni. Amin. Iman yang murni, yang berarti memang percaya kepada Tuhan tanpa ada tedeng aling-aling, percaya kepada Tuhan tanpa ada alasan, percaya kepada Tuhan tanpa ada percaya saja. Amin. Amin. Kadang kita bilang, iya saya beriman, saya percaya, tetapi saudara, kita paksakan apa yang kita inginkan untuk terjadi. Benar? Padahal kalau kita udah iman, percaya kepada Tuhan, mau apapun yang terjadi, ya itu yang terbaik bagi kita. Benar ya? Kadang kita bilang, ya udah, saya beriman kepada Tuhan. Tetapi kita kadang, Tuhan, tapi kalau beriman, saya mau harus sudah. Tetapi padahal bukan itu maunya Tuhan. Mari sudah, kalau kita memang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, itu yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Mari saudara, hari-hari ini kita makin perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti Daud lakukan, walaupun dalam tekanan, dia menghadapi tekanan dari musuh yang ada di luar, dia menghadapi dari orang-orang yang ada di dalam yang menekan dia. Ayo lakukan sesuatu, merebut segala yang telah dijarah saat itu, atau mengambil kembali mungkin harta mereka, mengambil istri, anak-anak mereka, orang tua mereka. Ditekan saudara, tetapi apa yang dihadapi tidak membuat dia mundur, tidak membuat dia lemah, tetapi firman Tuhan katakan, dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita baca, kita sudah menyimak bahwa dengan kesulitan yang dihadapi, dia tetap memberi yang terbaik pada Tuhan. Tanpa harus bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari ini.
Ada banyak hal, ada banyak kesukaran terjadi, ada tekanan hidup yang terjadi. Mungkin ada yang tidak lagi bekerja, mungkin ada yang omsetnya berkurang, mungkin ada dengan situasi pandemik yang ada mereka menjadi saudara tidak senyaman yang mereka hadapi sebelum pandemik. Tetapi ingat saudara, satu hal, kita percaya kepada Tuhan. Yes, amin. Kita hadapi hari-hari ini. Perkuat kepercayaan saudara kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yes. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang apa yang saudara miliki. Tidak hanya dalam bentuk materi saudara, tapi hidup saudara. Dalam arti pikiran saudara, jiwa saudara, roh saudara, beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab tidak lagi memberi kekuatan bagi saya dan saudara selain kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Amin, amin. Mari hari-hari ini saudara, tidak hanya 1-2 orang, tapi semua kita menghadapi dampak dari pandemik yang ada saudara. Yes. Pernah tahu kapan akan berakhir. Tetapi ingat, perkuat kepercayaan saudara kepada Tuhan. Sebab dari situ iman saudara akan semakin teruji, dari situ saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Yes, amin. Mungkin itu saja, mungkin menjadi perenungan saya dan saudara ya. Biar hari-hari ini ingat hal yang sulit yang saudara hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dalam titik Tuhan pun kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia tidak pernah menutup telinga, tetapi dia selalu menantikan kedatangan saya dan saudara. Lewat kehidupan kita, lewat pujian kita, penyembahan kepada Tuhan, perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Yes. Maka kekuatan, pertumbuhan iman saudara akan teruji dari hal-hal seperti ini. Amin saudara. Tinggal di Amerika pun bukan berarti nyaman. Segala sesuatu, saudara mau hidup dimanapun, saudara, tetap akan ada yang namanya pergumulan hidup. Yes. Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Masing-masing kita mungkin berbeda. Tetapi ingat, kita pergumulan boleh berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Amin, haleluya. Yes. Tuhan yang sama memberikan jawaban atas pergumulan janda Sarfat. Tuhan yang sama yang memberikan jalan keluar bagi Daud. Tuhan yang sama yang akan mengangkat kehidupan saya dan saudara. Amin. Akan memampukan kehidupan saya dan saudara. Amin. Yes. Puji Tuhan, mungkin itu saja renungan dari saya dan saudara. Tetap saudara, tambah iman kita kepada Tuhan, tambah kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab ingat, di akhir zaman, sebelum dia datang kali yang kedua, dia mencari iman yang teruji. Iman yang percaya kepada Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Roslyn. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dan firman Tuhan pada malam hari ini, saya percaya kasih anugerah Tuhan nyata bagi kita. Puji Tuhan, Amen. Firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita ya malam hari ini, bahwa iman ternyata seperti saya katakan awal mesti diuji. Jadi kita bukan cuma asal beriman, tetapi ternyata lewat pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini dua hal yang berbeda yang diambil saudara. Dari orang yang begitu tidak dipandang dan yang satu yang begitu terpandang. Dua hal yang berbeda, tetapi mengalami pengalaman yang sama, yaitu proses hidup. Tetapi ya kita melihat, kita mendengar dari pemaparan tadi firman Tuhan, bahwa yang orang yang tidak dipandang itu saudara, dia tetap memberi yang terbaik hidupnya bagi Tuhan. Dan melihat kasih karunia janda di Sarfat, dia memberikan apa yang ada yang terbaik bagi Tuhan. Dan begitu juga yang dialami oleh seorang raja, seorang yang terpandang. Bagaimana saudara dia mengalami proses yang luar biasa. Dia, kalau kita mendengar tadi, bahwa rakyat sampai melempari dia dengan batu. Rakyat pedih hati ya. Ya saudara, kita sudah mendengarkan. Dia mendapat itu ya narasumber. Proses dari dalam dan dari luar. Ya, luar biasa. Luar dalam saudara. Ya. Luar dalam dia diproses ya, dia harus melawan ya orang Filistin, dan di satu sisi tapi firman Tuhan, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan di masa yang sulit ya. Jadi kalau engkau masa sulit hari-hari ini, Amerika sama, ada pandemik juga ya, di Indonesia juga ada pandemik.
ya, ada COVID, ya, tetapi Yesusku lebih besar yang ada di Amerika, Yesusku lebih besar yang ada di Indonesia, Amin. Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, yang selalu ada bagi saya dan saudara. Perkuat imanmu di masa sulit, beri yang terbaik hidupmu di masa sulit, hingga imanmu teruji, dan engkau melihat pertolongan demi pertolongan yang akan Tuhan kerjakan luar biasa. Hari ini saya kembali dikuatkan lewat firman Tuhan. Amin. Hari ini kembali saya dicas kembali, dikuatkan, disegarkan kembali dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita masih mendengarkan kesaksian dari narasumber, ya. Kalau itu berbeda begini, jadi terkadang selamat pagi, selamat malam. Selamat pagi aja nggak apa-apa narasumber. Selamat pagi saja. Dianggap aja kita lagi ada di Amerika ya, jadi kita pagi semua. Ya puji Tuhan. Ibu Helda, suaranya agak kurang jelas ya. Puji Tuhan, sambil kita mendengarkan kesaksian saudara, saudara bagikan program ini. Ya, tinggal waktu sedikit lagi saudara ada kesempatan untuk membagikan program ini supaya teman-teman saudara di Facebook bisa mendengar dan bisa melihat dan bisa dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan di masa sulit ini. Kita ada melihat bahwa kasih karunia Allah tetap ada. Bagikan program ini, ya. Semakin banyak yang engkau bagikan, semakin banyak saudara-saudara yang mendengarkan program ini, sehingga mereka dikuatkan lewat firman dan kesaksian. Puji Tuhan, saat ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian, beberapa menit ke depan kesaksian, dan saudara bisa bagikan program ini sambil mendengarkan kesaksian, ya, dari Amerika. Ini jauh ini saudara ya, tapi ada kesempatan kita dekat dengan narasumber ini, cuman hanya sebatas layar ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan narasumber Sista cantik. Puji Tuhan. Saudara, kesaksian kalau mau disampaikan tuh banyak ya, tetapi mungkin kita ambil dari situasi yang ada hari-hari. Sebentar ya, sebentar narasumber. Saudara, apakah saudara mendengarkan suaranya berubah pelan nggak saudara? Coba saudara yang ada di ujung telepon ini, pemirsa, apakah saudara dari narasumber? Sayang nanti kita terlewatkan kesaksian. Apakah jelas tadi barusan suaranya? Narasumber coba halo. Halo? Jelas nggak suaranya? Apa cuman sayanya yang kurang jelas ya? Soalnya tadi sempat ada handphone masuk. Saya matiin tadi. Jadi apakah cuma di saya yang... Oh jelas, lanjut. Berarti di saya. Lanjut. Oke, puji Tuhan. Jadi saudara, sedikit saksian. Ini sudah pernah saya sampaikan di dalam khotbah saya dalam acara yang lain. Tapi hari ini di Yesusku Dahsyat, saudara, kami keluarga hamba Tuhan, kami saya Pendeta Robinson Tulenan. Tadi saya katakan bahwa kami memang, saya lahirnya di Maluku Utara, saudara, Ternate, ya. Tetapi tahun 2006 Tuhan bawa kami ke Amerika dengan karena memang pelayanannya, kami ambil visa pelayanan, dan puji Tuhan melayani di salah satu gereja Amerika yang ada di Maryland sekian tahun, 3,5 tahun, dan akhirnya singkat cerita karena saudara visanya selesai, jadi saudara kami bertanya kepada hamba Tuhan yang ada di gereja tersebut, apakah masih akan karena pastor yang mengundang kami itu akhirnya pindah, saudara, dia retire, dia lebih memilih penginjilan, jadi pindah ganti ke pastor yang baru. Dengan pastor yang baru, dengan izin tinggal 3 tahun yang kami ambil dari visa tersebut, mereka bilang tidak apa-apa kalau kamu mau bergabung dengan Indonesia, silakan. Dari situ kami menjadi pengerja, saudara, di salah satu gereja Indonesia yang ada di Amerika. Ya, dari situ Tuhan angkat menjadi suami saya menjadi gembala di gereja Indonesia yang ada juga di Maryland. Nah, puji Tuhan, saudara, hal-hal seperti tadi saya katakan bahwa tinggal di Amerika, tinggal di Indonesia itu sama, saudara. Pergumulan tuh bukan berarti nggak ada di Amerika ya. Pergumulan juga ada di Amerika. Jadi tinggal bagaimana kita menjalani hidup, tinggal bagaimana kita melihat cara pandang kita menghadapi persoalan, tinggal bagaimana cara pandang kita menyelesaikan persoalan tersebut. Mau Indonesia, mau Indonesia sama, saudara.
Sama. Iya, sama. Kalau Tuhan menyertai kami sekeluarga di sini, saya percaya juga Tuhan yang sama akan menyertai saudara yang ada di Indonesia ya. Sebab Amin. firman Tuhan, perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan dan terus beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab ingat, dari situ kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan puji Tuhan, saat kami datang di Amerika tahun 2006, saya, suami dan anak yang pertama. Dan setelah sekian Oh, tahun, jadi Bu narasumber, jadi sudah punya anak baru ke Amerika ya? saya punya anak satu ke Amerika. Karena Ah. kita datang undangan itu untuk suami saya dan anak saya. Jadi kami diundang sebagai pemain musik, suami saya sebagai pemain musik. Anak saya waktu itu usia 8 tahun tapi dia udah bisa main musik, saudara. Jadi Oh, luar biasa. dia juga melayani di gereja yang sama, dan saya sebagai singer saat itu. Jadi kita membantu di salah satu gereja Amerika yang ada di Maryland selama 3,5 tahun. Oh, luar biasa. Datang memang 2006 udah dengan anak yang pertama. Setelah itu Tuhan berkati dengan ketiga anak yang lahir di Amerika. Jadi saya punya 4 anak laki-laki semua. Berarti satu lagi ya, satu lagi cewek ya. Tunggu anak mantu aja. Anak mantu 4 jadinya. Dapat anak cewek 4 ya. Iya. Ya, luar biasa saudara. Itu mungkin kesaksian ya. Apalagi ya, saudara tetap setia itu aja sih. Sebagaimana Tuhan menyertai saya dan suami, anak-anak, Tuhan juga akan mampu menyertai saya dan saudara dalam situasi apapun. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa ya. Kesaksian, bagaimana penyertaan Tuhan menolong, ya luar biasa ya. Membawa sudah, saya pikir masih berdua, ternyata udah ada buntutnya ya, satu ya. Luar biasa, tapi sampai saat ini Tuhan tetap menolong. Sehingga kita melihat luar biasa penyertaan Tuhan. Luar biasa kasih sayang Tuhan ya. Jadi setiap persoalan langsung diperkuat kepada Tuhan ya. Menguatkannya kepada Tuhan. Puji Tuhan, siapa yang tidak punya persoalan? Setiap kita yang bernafas, setiap kita yang masih Tuhan kasih nafas gratis, oksigen langsung dari surga, selalu kita akan diperhadapkan ya, Bu narasumber, dengan persoalan. Ya, kalau kita sudah nggak mau diperhadapkan dengan persoalan ya, saudara tinggal memilih ya, begitu banyak kan hari-hari ini. Tapi selama kita masih dipercayakan nafas gratis, pasti kita akan diperhadapkan persoalan. Tinggal ada dua, saudara memperkuat atau saudara mundur. Nah, begitu banyak juga Bu narasumber, begitu banyak juga yang mundur dengan persoalan yang mereka hadapi. Nah, itu sayang saudara, itu sebabnya jangan pernah melihat persoalan lebih besar dari Tuhan. Kita lihat besar dari persoalan. Karena saudara, tadi saya katakan dari awal bahwa saya lahir di Maluku Utara, Ternate. Iya. Tahun 98 dengan kejadian terjadi di Maluku Utara, saat itu kami pindah ke Manado. Oh iya. 3 bulan saya di Manado, akhirnya karena saya memang lahir, besar, sekolah, nikah tuh di Ternate, di Maluku. Iya. Dan 8 dengan situasi yang terjadi saat itu, kami harus mengungsi ke Manado, pindahlah sekeluarga semua, mama, papa, suami ke Manado. Nah, 3 bulan di Manado, saudara, kami pindah ke Surabaya. Bekerja di Surabaya, suami saya bekerja di Surabaya. Sampai kami akhirnya dari situ proses Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bahwa proses Tuhan tuh nggak pernah habis. Karena luar biasa. Jadi dengan pergumulan yang terjadi dengan kami sekeluarga di Ternate, harus pindah dalam keadaan yang sulit untuk settle dalam satu keluarga, untuk settle lagi, saudara. 3 bulan itu bukan waktu, nggak bisa settle dalam waktu 3 bulan kan. Itu struggle luar biasa ya untuk kami suami istri dengan anak satu saat itu. Waktu baru usia setahun, kalau nggak salah tahun 98 apa 99 kerusuhan itu terjadi, kami pindah 98. Jadi dengan struggle itu, saudara, akhirnya nggak tahu mau ngapain di Manado. Kita kan bukan besar di Manado ya, kita besar di Ternate. Iya, di Ternate. Ambil keputusan ya udah ke Surabaya, dan dia kerja di sana.
Dari situ proses Tuhan itu tetap terjadi, saudara. Pembentukan Tuhan untuk pribadi saya, pembentukan Tuhan mungkin untuk suami saya, terus terjadi sampai pada akhirnya saya mengambil keputusan, saya merasa panggilan Tuhan. Itu pun saya sempat lari dari panggilan Tuhan, saudara. Saya bilang, ya udahlah Tuhan, anak saya sakit kan, sakit. Saya bilang, ya Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil saya lewat anak saya sakit, nyatakan kesembuhan untuk anak saya, dan benar-benar sembuh, saudara. Tetapi ya namanya karena saya bergaul atau hidup dari lingkup hamba Tuhan, ya keluarga pendeta, nggak nyaman kan, saudara, dengan situasi jadi hamba Tuhan. Itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau kan nggak bisa gitu. Jadi saya pikir, aduh Tuhan, jadi hamba Tuhan ya begini gitu kan. Akhirnya saya susah. Tapi kan itu komitmen saya dengan Tuhan, nggak ada yang tahu. Suami saya nggak tahu, kakak saya, orang tua saya nggak tahu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya bilang, Tuhan, nanti aja, dengan dalih bahwa masih kecil, anak saya masih kecil. Nanti aja lah Tuhan. Akhirnya yang tadinya saya sudah ke Manado buat bawa pulang anak saya, dan saya akan ke Surabaya, bilang ke suami saya, udah anak saya udah saya tinggalin karena saya mau sekolah Alkitab. Maksudnya begitu. Tapi karena hati saya, enggak lah Tuhan, saya bawa lagi anak saya ke Surabaya, saudara. Nah, ketika saya lagi jalan-jalan dengan anak saya, tiba-tiba kami ditabrak dari belakang. Waduh. Ditabrak dari belakang. Baru di situ saya minta ampun Tuhan, minta ampun Tuhan. Baru di situ saya sampaikan bahwa memang ada panggilan Tuhan untuk saya melayani. Tentu nggak apa-apa ya waktu ditabrak. Itu mati. Kalau mati kan udah nggak ada waktu lagi, minta ampun. Iya. Tuhan masih kasih kesempatan ya. Tuhan masih kasih kesempatan. Nah, dari situ baru saya sampaikan ke suami, kakak ipar, kakak saya, bahwa memang saya memang ini teguran Tuhan, karena memang dari tahun kemarin saya udah mengulur-ngulur waktu Tuhan. Tapi nggak, namanya panggilan, saudara, kita nggak bisa lari. Jadi saudara, saat nonton dan merasa saudara dipanggil Tuhan dan masih mengulur-ngulur waktu, jangan, saudara. Jangan. Saudara, beri yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup saudara. Kalau saudara memang merasa dipanggil, jangan mengulur waktu. Jangan ulur-ulur waktu, tetapi yes, benar Ibu, jangan mengulur waktu. Sekarang ya saudara, karena jangan sampai akhirnya saya ditabrak, saudara. Saya minta ampun saat itu. Akhirnya saya bilang ke suami dan kakak-kakak, saudara, orang tua. Akhirnya saya bilang, kamu sekolah, saya yang sponsor karena kerja kan, saudara. Maka pulanglah lagi saya ke Manado, bawa anak saya karena kan saya harus sekolah. Ya udah, ternyata saudara, sekian bulan saya di Manado, Tuhan berproses untuk suami saya. Nah, akhirnya kami berdua masuk sama-sama. Akhirnya brother sama. Jadi Iko juga. Ya, Tuhan bawa ke sini. Jadi ya, yang nonton tadi saya katakan, yang nonton saat ini, kalau saudara merasa ada yang nonton ya, dengar kesaksian ini. Panggilan Tuhan dalam hidup saudara, jangan keraskan hati saudara, tetapi ambil tindakan, ambil keputusan saat ini, sebab apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara ke depan itu yang terbaik. Ya. Yes. Jadi hamba, kok jadi hamba Tuhan, kok jadi mungkin saudara udah kerja nyaman, udah ada panggilan Tuhan, nggak bisa saudara lari. Dia pasti akan terus mengejar saudara, karena memang dia punya rencana dalam hidup saudara. Ya, yang nonton. Jangan keraskan hati ya. Beri yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup saudara. Saya narasumber juga, saya 19 tahun kerja di Bank UOB, Bank Singapura. 19 tahun, tapi sekarang sudah full time, udah beberapa tahun yang lalu. Dari awal menikah disuruh berhenti. Waktu menikah itu saya masih kerja. Tapi akhirnya memang panggilan itu tidak bisa, karena waktu kelas 3 SD saya punya biodata saya, cita-cita ini mami saya lagi nonton ya, Mami Margareta Tulenan ya. Jadi dia dapat biodata saya ingin jadi ibu rohani. Itu kelas 3 SD. Kelas yang belum tahu apa-apa. Nggak taunya bener saya jadi ibu rohani loh. Emang ya, di Tuhan dengar ya. Jadi ya itu lagi saudara,
Kalau mau ada waktu Tuhan bagi saudara saat ini, saudara bisa melayani, beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena hari-hari bukan semakin jahat, bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Iya. Kedatangan Tuhan udah semakin singkat. Apa yang bisa kita berikan hari-hari ini, beri yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kalaupun kita ada dalam tekanan, ingat, perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Satunya. Pasti ada proses itu ya, Bu Gong. Iya. Mau ikut panggilan pun pasti ada proses dari Tuhan, ya. Kita sudah ada dalam panggilan Tuhan, saat kita udah dalam pelayanan, bukan berarti kita lepas dari pergumulan, saudara. Iya. Tetap pergumulan. Tetap. Ya, tinggal bagaimana tadi saya katakan menyikapi pergumulan itu, tinggal kembali ke diri kita masing-masing gitu. Jangan sampai kita step back, jangan sampai kita mundur ke belakang, tetapi kita mari maju terus. Kata ada lagu Indonesia, maju tak gentar. Nih, jangan mundur. Kalau sudah mau maju ya yang nonton. Kalau udah maju terus, jangan mundur karena Tuhan akan tetap mengejar dalam panggilan itu, ya. Dan apapun yang Tuhan sudah siapapun engkau yang ada di ujung telepon ini, kalau Tuhan sudah berkenan, lakukan saja semuanya seperti tadi firman Tuhan, ya. Baik pun dalam memberi, mungkin Tuhan sudah siapkan hal yang besar di masa sulit, tapi Tuhan uji, mau nggak dia memberi, ya. Ternyata dia nggak mau, ya udah, dia nggak menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan. Karena iman itu harus diuji, nih firman Tuhan bilang. Iman harus diuji. Dan kedua, memperkuat. Jadi engkau dalam apapun dalam pandangan Tuhan sama berarti ya narasumbernya. Orang yang istilahnya kelihatannya luar biasa, ya Bu Maria kasih ya, bagikan program ini. Yang luar biasa dan yang seolah-olah tidak. Itu semua ya Tuhan selalu ingin di mata Tuhan sama dan dapat berkat ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, jadi jangan lari ya dari panggilan Tuhan. Ini Tuhan kejar terus narasumber sampai akhirnya menyerah, walaupun kerjaan udah bagus lagi. Mau berapa juta, Lei? Tadi ini dari materi ya, sudah. Memang kita perlu materi untuk hidup, tetapi ya itu. Karena bukan semua dari Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan sudah menyertai janda Sarfat, Daud, menyertai saya. Nah, amin. Ya, puji Tuhan. Pemirsa Yesusku dahsyat, kita sudah mendengarkan kesaksian dan firman yang luar biasa pada malam hari ini, dan saya percaya kita sudah terberkati oleh Tuhan. Kita sudah ditolong oleh Tuhan. Ya, kita kan iman. Kita katakan kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mendapatkan hal yang dahsyat lewat firman dan kesaksian tadi ya. Puji Tuhan, sebab itu perkuat imanmu kepada Tuhan seperti apa yang Daud lakukan. Ya, dia mau dirajam dengan batu, ya bisa mati semua rakyat merajam dia dengan batu, tapi dia perkuat imannya dan akhirnya dia melihat pertolongan daripada Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih narasumber, sistaku yang cantik. Salam bagi brother yang ada di samping. Puji Tuhan ya, puji Tuhan dahsyat dan luar biasa. Dan terima kasih untuk firman, terima kasih untuk kesaksian, dan saya percaya pemirsa di ujung telepon terberkati. Puji Tuhan, kita akan berdoa pada saat malam pagi hari ini, ya, malam waktu Indonesia, pagi waktu Amerika. Kita akan berdoa, dan biarlah kasih anugerah Tuhan dan saudara yang ada di ujung telepon, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan, engkau imani malam hari ini, engkau ditolong oleh Tuhan, engkau disembuhkan, engkau dinyatakan kasihnya Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk narasumber, walaupun narasumber di Amerika, izinkanlah dari Indonesia untuk berdoa. Puji Tuhan. Sekali-sekali ya saudara mau berdoa ya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan setelah itu kami akan berdoa untuk saudara. Ya, kita akan tetap selalu saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita akan melihat hari-hari kita yang dahsyat dan luar biasa daripada Tuhan. Puji Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam surga, kami memberkati narasumber dengan berkat-berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Lewat firman dan kesaksian, kami sudah diberkati oleh Engkau, dan kami akan tetap dalam kondisi terjepit sekalipun, masalah yang berat sekalipun, kami akan tetap memperkuat iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih Engkau dahsyat bagi kami. Sebab itu Tuhan, hamba memberkati narasumber Tuhan. Tuhan Yesus, biar berkat Allah menjadi bagian hidupnya dalam pribadi, rumah tangga, di dalam pelayanan, hikmat marifat surgawi tersingkap lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sehingga begitu banyak yang terberkati, yang ditolong oleh Tuhan. Sebab itu terima berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian Engkau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, terima berkat yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat malam hari ini, pagi hari ini waktu Amerika, dan malam waktu Indonesia, kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, narasumber dan kami host, kami angkat tangan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Buat Tuhan pemirsa Yesus Kudahsyat yang ada di ujung telepon ini, pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang ada Tuhan, mereka yang sakit Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus dijamah, disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Yang bermasalah dalam usaha, dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus Engkau memberikan solusi dalam yang menghadapi Tuhan, dalam pekerjaannya yang tidak menentu Tuhan. Di masa sulit, masa pandemik ini, kami percaya kuasa Allah dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan pemerintah bangsa negara kami. Biarlah hikmat Allah menjadi bagian mereka Tuhan, dan terberkati kekuatan kasih Allah menjadi bagian dari pemerintah bangsa negara kami, dan seluruh rakyat Indonesia yang terkena COVID, yang ada di isoman, dan ada di rumah sakit Tuhan Yesus, yang ada di puskesmas, dan ada di hotel-hotel, sekolah-sekolah, bahkan di kapal laut Tuhan, yang sementara di isoman Tuhan, di ruang ICU. Dalam nama Yesus malam hari ini kami katakan dengan iman kami, dalam nama Yesus Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau disegarkan oleh Tuhan. Dan Engkau melihat hari ini kasih anugerah Allah nyata dalam hidupmu. Sebab itu pemirsa Yesus Kudahsyat, terima berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa, berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh menjadi bagian kau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terberkati selalu oleh Tuhan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Amin. Dahsyat dan luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita akan mengakhiri, saya selalu mengingatkan kepada pemirsa Yesus Kudahsyat, jangan lupa engkau selalu memakai masker. Bukan kita tidak ditolong oleh Tuhan, tetapi pemerintah menganjurkan kita pakai masker, jadi kita pakai masker. Kalau yang begini 2 lapis katanya ya. Tapi kalau yang dari kesehatan 1 lapis nggak apa-apa ya, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Jadi kita harus patuhi pemerintah, dan kita harus juga selalu mencuci tangan di air yang mengalir, atau nggak suka bawa hand sanitizer, saudara bisa bawa di tas kalau habis pegang itu. Dan saudara harus menjaga jarak. Hari ini saya menjaga jarak dengan narasumber. Engkau di sana, aku di sini ya. Engkau di Amerika, aku di Indonesia ya. Kita terpisahkan begitu jauh, tapi itulah kedahsyatan Tuhan. Ternyata kita dekat. Ya, kita dekat, hanya sebelah-sebelahan ternyata. Host, narasumber, dan pemirsa. Haleluya. Kita cuma dekat oleh karena Yesus yang dahsyat. Dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan, siraman rohani pada malam hari ini, karena kita dekat lewat Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan sekali lagi, terima kasih bagi narasumber yang sudah membagi-bagikan berkat dan kesaksian. Puji Tuhan. Dan begitu juga pemirsa Yesus Kudahsyat, puji Tuhan. Ini banyak sekali yang masuk, jadi saya hanya akan mengucapkan Manado, Sulawesi terberkati oleh Tuhan. Sumatera terberkati oleh Tuhan. Jawa terberkati oleh Tuhan. Kalimantan terberkati oleh Tuhan.
Papua terberkati oleh Tuhan. Amerika terberkati oleh Tuhan. Malaysia, ya Ibu Rita, Malaysia terberkati oleh Tuhan, ya. Dan siapapun engkau yang menonton acara ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, yang dari luar negeri juga, engkau semua terberkati oleh Tuhan. Yesus yang dahsyat tetap dahsyat, selamanya dahsyat di dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan besok juga kita akan bergabung kembali dalam jam yang sama, jam 7, tetapi dalam hari yang berbeda, tetapi programnya tetap sama. Yesusku dahsyat, selalu dahsyat, dan tetap dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan mendengar siraman rohani dari Manado. Sebenarnya Amerika dan Manado sama, saudara pemirsa. Sama, ya. Beda satu. Kalau sekarang kita di Indonesia misalnya jam 6, di Amerika jam 7, ya. Aha, begitu juga di Manado. Di sini jam 6, di Manado juga jam itu sama. Tapi kalau Amerika beda, 1 pagi 1 malam, itu bedanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam Yesusku dahsyat. Mungkin ada statement terakhir sebelum saya closing bagi narasumber untuk kepada pemirsa. Statement terakhir sebelum saya akan closing acara ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi berdasarkan firman, saudara tetap setia dimanapun saudara berada. Mungkin saudara yang lagi sakit, yang lagi terdampak, yang terpapar, saudara. Yes. Percaya saudara kepada Tuhan. Pertambah iman saudara. Pertambah Amin. kepada Tuhan. Dalam kondisi tubuh yang lemah, ingat Tuhan kita lebih dahsyat. Tuhan kita kuat. Tuhan kita mampu. Mungkin ada yang mendengarkan dan saudaranya atau keluarganya yang terpapar. Tetap percaya. Bertambah kepercayaan saudara kepada Tuhan, sebab mujizat Tuhan pasti nyata. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara tetap bersemangat, perkuat imanmu kepada Tuhan, sehingga mujizat Allah selalu terjadi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua narasumber, dan Amin. Tuhan memberkati pemirsa Yesusku dahsyat. Ibu Gemala narasumber, nomor telepon saya sudah kasih sama kakak. Yang di New Jersey. Nanti katanya tinggal calling dengan dia. Dia masih lama, masih 3 bulan di sana sama anak-anaknya. Puji Tuhan. Ya, salam sama brother. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat pagi. Ya, yang di Amerika selamat malam, di Indonesia. Puji Tuhan.